Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut pada pagi hari ini. Yang pertama, kebaktian hari ini dalam rangka HUT Yakum yang ke-72. Firman Tuhan di GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Katompesi. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Bapak A.R. Dompas. Yang kedua, Beston pagi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5.30 di Gedung Binakasih. Yang ketiga, mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk dapat hadir dalam acara persekutuan Komisi Dewasa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo. Pembicara Penatua Obaja Nathanael Katompesi dengan tema puasa. Jemaat yang akan hadir dimohon mengisi list daftar kehadiran melalui grup WA GKI Wonosobo. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, rapat bidang Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Binakasih. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang kelima, bila Tuhan menghendaki dan tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada yang pertama hari Sabtu 12 Februari tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Otto Ilhamsyah Maulana, putra Bapak Edi Maulana Imansyah almarhum, dan Ibu Rina Elizabeth Sijaya dengan Saudari Kartika Irianti Sebua, putri Bapak Agus Sebua dan Ibu Marliani Lauli. Yang kedua, hari Sabtu juga tanggal 12 Februari tahun 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat di GKI Ngupasan Yogyakarta oleh Pendeta Emeritus Budi Santoso Marsudi antara Saudara Axel Stephen Budiman, putra Bapak Agustinus Wibowo Budiman dan Ibu Eunike Rosyanti dengan Saudari Febo Adelia Kristiani, putri Bapak Tio Jutik dan Ibu Oi Kimlan atau Ibu Lina Silviawanti. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, rapat pengurus Kul Simeon Hana GKI Wonosobo akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Gedung Binakasih. Mohon kehadiran segenap pengurus Kul Simeon Hana. Yang ketujuh, ada ralat jikalau di dalam warta tertulis persiapan guru sekolah minggu. Itu diadakan di rumah Ibu Nani Kadarwati, namun diralat persiapan guru sekolah minggu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 18 di Gedung Binakasih. Yang kedelapan, persembahan kotak biru hari ini untuk tabungan pembangunan Binakasih. Yang kesembilan, warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian hari ini, kita mengingat kasih Tuhan kepada Yakum yang merayakan ulang tahun ke-72. Kita semua diajak untuk berderap bersama, melangkahkan kaki, merajut asa, mencapai impian. Marilah kita memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan dari pujian PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Akan ditampilkan video dari Yakub. Tahun 1893 adalah tahun di mana pelayanan kemanusiaan itu hadir oleh seorang dokter yang teolog, seorang teolog yang dokter. Dari Rotterdam, Belanda ke Purworejo, lalu ke Surakarta, lalu ke Yogyakarta, Dr. Schurer melakukan kepemimpinan kolektif bersama penduduk setempat Yoram dan Sambio mengelola kehidupan rumah dan klinik. Inilah Rumah Sakit Petronella yang disebut sebagai Rumah Sakit Pitulungan pada waktu itu. Dr. Price, penerus dari Schurer, masih menggunakan cara memimpin yang sama. Rumah dan klinik dipenuhi doa dan pelayanan kepada orang sakit dengan pembayaran natura dari pasien seadanya. Bersama-sama dengan healing ministry yang lain, Semarang, Purwodadi, Purworejo, Banjarnegara, Purwokerto, Paraan, Magelang, Yogyakarta, Surakarta. Menjadi hari ini 12 rumah sakit di bawah Yakub, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, 3 pelayanan kemanusiaan dan 3 institusi pendidikan. Healing Ministry, sebuah ministry pelayanan gereja secara nyata terejawantahkan. Yakub, Yayasan Kristen untuk
kesehatan umum telah menjadi karya nyata GKI dan GKJ Jawa Tengah sebagai gereja pendiri dan Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan sebagai gereja pendukung yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan di zamannya, Tuhan penyembuh itu tetap hidup dalam karya nyata di Yakub, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Pelayanan penyembuhan healing ministry seperti ini ada di mana-mana. Seperti kata Yesus, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita merenungkan bagaimana Allah menyertai perjalanan Yakub di masa lalu. Agar kita dan Yakub tetap menjadi relevan dengan tuntutan zaman, maukah kita mendengarkan seruannya? Yesaya 6 ayat 8 mengatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sejenak aku menoleh, ada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhanku beroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukankah aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkannya berai. Dengan aku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Bapa, di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah dari Tuhan. Seringkali kami lebih mengandalkan ego kami. Kami merasa pandai, kami merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami terlalu sombong dengan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar kami mampu memperbaiki diri, dan tolonglah kami agar kami
dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan tulus hati. Dan tolonglah kami juga sebagai gereja agar kami mampu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami juga sebagai gereja agar kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar hikmat dari Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Dan tolonglah kami agar kami mampu menghidupi firman tersebut di dalam keseharian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 5 dimulai dari ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, pagi-pagi semangatnya seperti biasa, baru Mbah Beru tuh yang begini-begini. Pagi-pagi, wah. Harus lebih semangat lagi supaya kita memulai hari ini juga dengan semangat. Satu kali lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, itu baru luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini cukup istimewa. Karena kita juga ikut merayakan, ikut bersukacita bersama Yakum atas karunia Tuhan di dalam perjalanan Yakum, sehingga kita boleh merayakan ulang tahunnya. Nah, tema kita hari ini adalah bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita akan sama-sama melihat apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini. Pertama kita mulai dulu dari kisah Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus sedang memberikan pengajaran. Seperti biasa Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Sampai-sampai bingung bergeraknya mau kemana. Nah, untung waktu itu belum ada PPKM atau social distancing ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang berkerumun. Dan ketika Yesus melihat para nelayan ini sudah sampai di tepian, mereka menebarkan jalannya seperti biasanya ketika nelayan turun jalannya mulai dibersihkan, tapi ternyata tidak ada hasil yang mereka tangkap. Nah, coba bayangkan, udah capek-capek, lelah-lelah, tapi gak ada hasilnya. Semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak ada hasilnya. Nah, Yesus sudah punya rencana lain ternyata terhadap para nelayan ini, terutama kepada Simon. Tapi sebelumnya Yesus ingin menyelesaikan tugasnya. Nah, kenapa Yesus dia meminta sama Simon untuk membawanya agak jauh dari tepian, lalu dia menyampaikan pengajarannya justru di atas perahu. Nah, supaya orang-orang dapat memperhatikan dia dan supaya orang-orang tidak berkerumun hanya untuk melihat dia dari dekat. Makanya dia sedikit mengambil jarak supaya orang-orang ini lebih tertib sebenarnya. Nah, setelah Yesus menyampaikan pengajarannya, Yesus kembali lagi nih kepada para nelayan, terutama pada Simon ini. Nah, yang akan kita perhatikan sama-sama adalah bagaimana Simon merespon perkataan Yesus atau perintah dari Yesus. Jadi awalnya Yesus memberikan perintah. Lalu di sini Simon melihat. Lalu ada keraguan
dari dalam diri Simon. Keraguan yang seperti apa yang timbul dalam diri Simon? Dia berpikir, sudah semalaman belum dapat ikan, lah sekarang justru disuruh nyari ikan lagi. Mana mungkin? Nah, jadi di dalam kalimat Simon ketika Simon bercerita bahwa telah sepanjang malam mereka bekerja keras, ada keraguan dalam kalimat itu. Juga kalimat itu menyiratkan sebuah keputusasaan. Udah nyari ikan, capek-capek, gak dapet, ya wis lah. Cari lagi kapan-kapan. Lah. Tapi di sini Yesus memiliki rencana yang lain. Yesus memberikan perintah, terutama kepada Simon ini. Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebuah hal yang mustahil. Kenapa mustahil? Ya semalam aja belum dapat ikan lah, sekarang siang-siang suruh cari ikan. Semalaman ini nggak ada loh ikannya. Jadi coba kita bayangkan jika kita ada di posisi Simon pada waktu itu. Udah capek-capek kita habis mencari ikan, nggak dapat apa-apa, disuruh cari lagi. Lalu nelayan-nelayan ini tidak biasa mencari ikan atau menjala di siang hari. Nah, itulah yang membuat Simon mungkin merasa ragu. Makanya di kalimat selanjutnya Simon bilang, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat ikan." Nah, lalu Simon bilang lagi, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Karena saking hormatnya dia sama Yesus, saking patuhnya dia sama Yesus, dia akhirnya menuruti. Tapi jika kita bayangkan mungkin intonasinya, ya wis lah. Ya wis, tak tebarkan jalannya. Ya udahlah. Nah, jadi dari kalimat itu kita bisa melihat juga tetap masih ada keraguan dari dalam diri Simon ini. Tapi meskipun ada keraguan, meskipun ada ketidakyakinan atau mungkin Simon merasa ini siapa sih ngasih perintah, untung gurunya makanya diturutin. Jadi meskipun hatinya ragu-ragu tapi Simon juga tetap mengikutinya. Karena apa? Dia taat sama Yesus. Dia mengikuti perintah Yesus. Dan apa hasilnya? Apa hasil dari ketaatan Simon? Nah, setelah dia menebarkan jala di tempat yang dalam, akhirnya jalannya justru koyak. Bahkan dibilang di sini kapalnya pun hampir tenggelam. Saking banyaknya ikan yang ditangkap. Nah, dari sini kita dapat belajar apa Bapak Ibu? Dari ketaatan Simon. Akhirnya mereka bisa melihat kuasa dari Yesus. Kuasa yang melampaui akal. Nah, Yesus kembali menunjukkan kuasanya. Yang tadinya mereka pikir itu mustahil, mereka ragu-ragu, tapi tiba-tiba terjadi hal yang di luar dugaan mereka. Nah, Yesus ingin menunjukkan kuasanya yang melampaui akal. Lalu apalagi? Karena banyaknya ikan, bahkan 2 perahu waktu itu menarik jala itu bersama-sama, ikannya udah di dalam, masih ditarik lagi. Banyak nelayan atau warga di sekitar perkampungan mereka juga mendapat rezeki yang sama. Karena Simon taat, akhirnya orang lain juga ikut mendapatkan berkat. Tadinya cuma 1 perahu, akhirnya dipanggil lagi perahu lain. Perahu lain juga dapat berkat. Dan pasti mereka juga akan membagikannya. Tidak akan memakan semua itu sendiri. Orang lain juga mendapat berkat. Karena apa? Ya karena ketaatannya Simon. Lalu perintah Yesus yang selanjutnya, perintah Yesus yang terakhir di dalam bacaan kita. Yesus mengatakan jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.
Jadi Yesus melihat bahwa Simon ini takut. Takutnya kenapa? Dia takut karena sebelumnya dia telah meragukan Yesus. Akhirnya dia merasa tidak pantas untuk mengikuti Yesus. Dia merasa bersalah. Tapi Yesus merangkul. Yesus tetap menyambut Simon. Yesus bilang jangan takut. Nah, dari kalimat ini sebenarnya apa yang ingin Yesus tunjukkan? Jadi yang pertama, Yesus mengajak Simon untuk berkarya bersama Yesus. Nah, yang tadinya cuma jala ikan sekarang jala manusia. Akhirnya apa? Simon ikut bersama-sama dengan Yesus untuk berkarya. Lalu dari ketaatan itu, kita juga bisa belajar ketika mereka taat, mereka diberikan karunia yang lebih besar. Dari yang tadinya nggak dapat apa-apa, dapat ikan yang banyak. Dari menjala ikan, diberi kepercayaan lagi. Diberikan karunia lagi untuk bisa menjala manusia. Lalu dari ketaatan Simon kita juga bisa belajar bahwa ketika Simon ini mau taat, Yesus pun juga meningkatkan kapasitas diri mereka. Begitu juga dengan kita, kalau kita taat ya Yesus juga pasti akan meningkatkan kapasitas diri kita. Dan hari ini kita juga bersyukur atas karunia Tuhan di dalam perjalanan Yakub. Nah, dari bacaan ini lalu kita juga bisa mengambil contoh dari perjalanan Yakub. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu pasti tahu perjalanannya Yakub. Pasti juga mengenal rumah sakit, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Yakub. Nah, dari Yakub kita juga bisa mengambil contoh. Contohnya apa? Gereja mau menjawab panggilan Tuhan. Sama seperti Simon. Ketika dia disuruh Tuhan untuk menebarkan jala di tempat yang dalam, dia mengerjakannya. Begitupun dengan gereja. Maukah gereja menjawab panggilan dari Tuhan, seruan dari Tuhan? Sebagai wujud jawaban yang dilakukan oleh gereja, ya gereja akhirnya bisa berkarya melalui Yakub. Nah, karyanya apakah untuk jemaat saja? Enggak. Untuk masyarakat luas. Kalau kita ke rumah sakitnya Yakub, RSK Paraan, yang dekat ini juga ada Kelampok dan sekitarnya. Yang berobat, yang menerima pelayanan bukan hanya orang Kristen saja toh. Semua kalangan. Dari yang punya duit sampai enggak punya duit bisa berobat. Nah, karena apa ya? Karena Yakub ini juga mau menjawab panggilan dari Tuhan. Lalu kita juga bisa belajar bahwa kita harus mau menghadapi tantangan. Seperti tadi Simon ditantang sama Tuhan. Meskipun dia tahu mustahil ya, tapi dia tetap lakukan itu. Tantangan bagi dia. Di sini Yakub juga mau menghadapi tantangan. Tetap melayani di tengah kesulitan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Betapa sulitnya sebuah lembaga, sebuah yayasan apalagi yang punya latar belakang Kristiani, logonya salib, memberikan pelayanan. Bukan hal yang mudah dan bukan untuk waktu yang singkat juga lembaga ini bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tapi meskipun ada tantangan seperti itu, Yakub tetap memberikan pelayanan. Bahkan kemarin saat puncak-puncaknya COVID, tetap memberikan pelayanan. Nah, lalu kita juga bisa belajar dari kata bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jadi Yakub itu selalu berinovasi. Berinovasi dalam hal apa? Ya dalam hal pelayanannya, supaya bisa menyesuaikan diri di tengah perkembangan zaman. Nah begitu juga dengan gereja. Bisa enggak kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Kalau kita perhatikan pelayanan-pelayanan kita, kira-kira
pelayanan-pelayanan yang GKI Wonosobo khususnya lakukan masih relevan nggak di tengah perkembangan zaman saat ini? Masih bisa nggak diikuti oleh warga gereja dan juga masyarakat sekitar? Nah, pelayanan apa saja yang sudah kita lakukan? Nah, dari sini kita juga bisa belajar supaya kita bisa mengembangkan pelayanan gereja kita. Jadi kita juga harus mau berinovasi, kita juga harus mau menerima tantangan, kita juga harus berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jadi apa saja yang bisa kita teladani dari kisah ini Bapak Ibu? Yang pertama, pertolongan Tuhan nyata melalui berbagai cara. Kadang kita berpikir, mustahil, gak mungkin Tuhan menolong melalui cara seperti ini. Atau kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan dengan cara tertentu. Tapi kadang-kadang pertolongan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita kan gak kita duga. Ketika kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan, ketika kita mengungkapkan isi hati kita, beban kita, kesedihan kita, kadang Tuhan mau menyampaikan pertolongan melalui berbagai cara yang gak kita duga. Dan pasti semua Bapak Ibu juga pernah mengalami hal demikian. Mengalami hal-hal tidak terduga dari Tuhan. Karena apa ya? Tuhan yang lebih berkuasa. Dan akal kita ini terbatas untuk menggapai pemikiran Tuhan atau untuk menggapai ciptaan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi berdoalah, tetap berdoa. Dan tetap yakin bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk ikut berkarya sama seperti Simon diajak untuk ikut berkarya. Ketika kita mau taat, ketika kita mau benar-benar mengikut Tuhan, ya sudah ayo kita ikut berkarya. Gereja sudah mewujudkan melalui Yakub. Nah, tapi ini kan masih dalam lingkup yang sangat luas. GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah beserta GKJ dan GKSBS. Lalu sekarang tinggal kita nih, yang bisa kita lakukan apa? Sebagai wujud jawaban kita ketika Tuhan mengajak kita ikut berkarya. Ayo, kita menjala manusia. Menjala manusia dalam arti bagaimana kita menebarkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang ketiga, berani mengambil tantangan dengan hikmat Tuhan. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanan, berani nggak kita mengambil pelayanan itu? Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan mendapat sebuah tanggung jawab dalam profesi kita masing-masing, dalam status kita misalnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga misalnya, kepala keluarga, sebagai anak, sebagai opa dan oma, bisa enggak kita mengambil tantangan-tantangan itu? Tantangan dalam pelayanan contohnya seperti apa? Yaitu kita pengen banget melayani Tuhan, tapi kita merasa enggak mampu, kita merasa enggak bisa. Berani enggak kita melewati rasa tidak mampu itu? Berani enggak kita melewati batas-batas diri kita? Nah, ketika kita taat, lihat, Simon aja dimampukan, apalagi kita. Kita pun juga sama. Ketika kita mau mengambil tantangan itu, kita mau melewati batas-batas yang ada di dalam diri kita, percayalah Tuhan pasti memampukan. Dan yang terakhir adalah, jangan pernah tolak panggilan dari Tuhan. Bersyukurlah jika Tuhan masih memanggil untuk melayani. Belum dipanggil langsung ketemu. Nah, jangan pernah tolak panggilan dari Tuhan. Selama ada kesempatan untuk kita melayani, layanilah Tuhan. Selama kita bisa melayani, layanilah Tuhan. Seperti Simon tadi, meskipun ada keraguan, dia tetap mau menjawab panggilan Tuhan. Meskipun dia merasa bersalah, dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak layak. Tapi Tuhan memampukan dia dan Tuhan melayakkan dia untuk ikut berkarya menjadi penjala manusia. Kita pun juga diajar demikian, jangan takut
dan jangan tolak panggilan dari Tuhan. Jika Bapak Ibu sekalian diberi tawaran untuk melayani, jika ada kesempatan untuk melayani, layanilah Tuhan. Jangan tunggu dipanggil gereja, jangan tunggu di WA sama Bu Nani dulu misalnya. Kalau kita punya kemauan, langsung lakukan. Langsung ajukan diri. Nah, sebagai wujud apa? Karena kita ingin bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita tidak hanya tinggal di zona nyaman kita yang membuat kita terlena sehingga kita lupa bahwa hidup ini sesungguhnya harus menjalani perintah dari Tuhan. Bukan kita tinggal di nyamannya kita saja. Dan percayalah ketika kita mau melakukan semua itu, Tuhan juga pasti akan meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, sekarang seperti biasa Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi diskusi untuk kita semua dan kita bisa sharing sama-sama. Yang pertama, sudahkah kita mengikuti hikmat dari Tuhan? Atau kita masih menahan diri kita? Ketika kita menghadapi persoalan, kita tahan terus, kita simpan sendiri. Atau ketika kita mendapat kesempatan untuk melayani, ya udahlah, gak usahlah kita nyaman duduk di tempat duduk kita sekarang. Ya udahlah kita nyaman ada di situ, ya udah. Cuma dengerin, cuma datang, pulang, selesai. Apakah kita masih nyaman dengan diri kita sendiri? Atau kita mau menerima dan mengikuti hikmat dari Tuhan supaya diri kita juga ikut dikembangkan? Dan yang kedua, sudahkah kita sedia ikut berkarya bersama Yesus? Sudah belum kita semua ikut berkarya bersama Kristus? Ini menjadi tantangan untuk kita semua. Dan ini menjadi ajakan untuk kita semua. Untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Agar kasih Tuhan nyata dalam hidup kita dan kita bisa melihat lebih banyak lagi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Tolonglah kami agar kami mampu menjawab panggilan dari Tuhan. Tolonglah kami agar kami bersedia ikut melayani, ikut berkarya bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas karunia Tuhan di perjalanan pelayanan Yakum.
Kiranya Tuhan juga menyertai Yakum, Tuhan menyertai badan-badan pelayanan setiap rumah sakit dan wadah pelayanan yang lainnya. Kiranya melalui Yakum berkat Tuhan juga semakin nyata bagi masyarakat. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami. Di tengah meningkatnya kasus positif, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami. Kiranya Engkau juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan sesama. Kami berdoa juga untuk gerejamu ini Tuhan, GKI Wonosobo. Kami berdoa juga untuk setiap Bajem, mulai dari Tanjung Anom, Genting Sari, Kesenet, dan Winong Sari. Kiranya Engkau berkati gereja kami ini Tuhan agar menjadi gereja yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat mau melayani, dan penuh dengan cinta kasih. Saat ini kami berdoa untuk setiap orang atau orang-orang yang kami kasihi yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang tengah memiliki pergumulan berat dalam hidupnya. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah merindukan cinta kasih atau kerukunan di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menopang kami di dalam kesesakan kami. Kami percaya Tuhan juga memberikan kelegaan kepada kami jika kami mau ikut bertindak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih berkat penyertaan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami dan boleh kami alami di hari-hari yang kami lewati. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan yang kami kumpulkan dan juga yang melalui transfer rekening bank. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan itu dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada majelis jemaat yang mengelola agar dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami yang senantiasa boleh kami alami sampai saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa, mari kita beri diri, ikuti kehendak Tuhan, dan mari kita ikut berkarya bersama dengan Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.